Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Zainal Abidin dengan NIM 1900008010. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai Kingdom Plantae. Kompetensi dasar: mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Apa itu Kingdom Plantae? Kingdom Plantae adalah kelompok makhluk hidup yang bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanan sendiri, dengan umumnya memiliki organ berupa akar, batang, dan daun. Apa saja ciri-ciri Kingdom Plantae? Tumbuhan memiliki ciri-ciri antara lain: eukariotik, multiseluler, memiliki klorofil untuk fotosintesis, memiliki dinding sel yang disusun oleh selulosa, cadangan makanan berupa amilum, dan tidak dapat berpindah tempat. Apa saja klasifikasi Kingdom Plantae? Kingdom Plantae dibagi ke dalam 3 klasifikasi, yaitu Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Bryophyta, atau tumbuhan lumut. Dalam bahasa Yunani, bryon artinya lumut dan phyton artinya tumbuhan. Lumut atau Bryophyta merupakan tumbuhan paling sederhana, sehingga belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ciri-ciri Bryophyta: habitat lembab, akar rhizoid, metagenesis fase gentofit lebih lama daripada fase sporofit. Fase sporofit berupa kotak spora. Atracheophyta, dan reproduksi vegetatif, kuncup, spora. Metagenesis Bryophyta: lumut memiliki 2 macam fase pergiliran keturunan, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Alat reproduksi betina berupa archegonium dan jantan berupa antheridium. Klasifikasi Bryophyta: lumut dibagi menjadi 3, yaitu Hepatophyta atau lumut hati, Ancerophyta atau lumut tanduk, dan Bryophyta atau lumut daun. Pteridophyta atau tumbuhan paku merupakan tumbuhan kormus, Cormophyta purba, yaitu golongan tumbuhan pertama yang dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Tumbuhan paku termasuk dalam tumbuhan berpembuluh. Tracheophyta tidak berbiji atau Cormophyta berspora. Ciri-ciri Pteridophyta: tumbuhan paku memiliki ciri-ciri Cormophyta berspora. Akar serabut, batang umumnya rizoma, dan daun muda menggulung serta terdiferensiasi. Pada metagenesis sporofit lebih dominan, berupa tumbuhan paku. Sedangkan gentofit lebih singkat, berupa protalium. Reproduksinya vegetatif berupa spora, tunas, umbi, fragmentasi. Sedangkan generatif berupa fertilisasi. Metagenesis Pteridophyta: pergiliran keturunan tumbuhan paku dilakukan secara seksual dan aseksual. Secara seksual, gametangium jantan, antheridium, menghasilkan spermatozoid, dan gametangium betina, archegonium, menghasilkan sel telur, ovum. Terdapat beberapa bentuk spora pada paku, yakni paku homospora, paku heterospora, dan paku peralihan. Klasifikasi Pteridophyta: tumbuhan paku dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu Xylophyta, paku purba, Lycophyta, paku kawat, Spenophyta atau Equisetophyta, paku ekor kuda, dan Pteridophyta, paku sejati. Spermatophyta, tumbuhan biji. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji merupakan tumbuhan Cormophyta, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Spermatophyta merupakan golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik tertinggi. Ciri-ciri Spermatophyta: Anthophyta, berbunga, sejati atau tidak. Daun buah, ada yang membungkus biji atau tidak. Bentuk tubuh, bermacam-macam, ada pohon, perdu, dan herba. Tulang daun, menjari, menyirip, sejajar, bermacam-macam. Macam akar, serabut, tunggang atau tunggal. Kotiledon atau keping, 1. Berkeping, 2. Kondisi bunga, lengkap, tidak lengkap, strobilus. Klasifikasi Spermatophyta: berikut ini merupakan peta konsep tumbuhan biji yang dibagi dalam 2 kelompok, yaitu Gymnospermae, tumbuhan biji terbuka,
dan Angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Sedangkan Angiospermae dibagi kembali menjadi dikotil atau Magnoliopsida dan monokotil atau Liliopsida. Gymnospermae, tumbuhan biji terbuka, merupakan kelompok tumbuhan biji yang bijinya tidak tertutup oleh daging buah. Ciri-cirinya yaitu tudung daun membentuk konifer atau kerucut, belum memiliki bunga sesungguhnya, alat reproduksinya berupa strobilus, dan reproduksi generatif dengan pembuahan tunggal. Gymnospermae diklasifikasikan dalam Cicadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta, Pinophyta. Angiospermae, tumbuhan biji tertutup, merupakan kelompok tumbuhan biji yang bijinya tertutup oleh daging buah. Ciri-cirinya yaitu memiliki alat perkawinan berupa bunga sesungguhnya, bakal biji terbungkus daging buah, pembuahan ganda, bentuk daun bervariasi, perakaran serabut atau tunggang, alat kelamin terdapat dalam satu bunga, dan waktu penyerbukan dan pembuahan berlangsung cepat. Dikotil atau Magnoliopsida, ciri-cirinya yaitu saat biji berkecambah, biji memiliki daun lembaga yang terbelah. Bunga berkelipatan 2, 4, atau 5. Daun tunggal atau majemuk, tulang daun menyirip atau menjari. Sistem akar tunggang, bentuk tubuh dapat berupa semak, herba, atau pohon. Dan batang berkambium. Monokotil atau Liliopsida, ciri-cirinya yaitu hanya terdapat satu daun lembaga pada biji, memiliki bunga dengan jumlah kelipatan 3, daun tunggal dengan tulang daun sejajar atau melengkung, sistem akar serabut, sebagian besar berbatang basah dan tidak bercabang, batang dan akar tidak berkambium. Setelah melihat pembahasan Kingdom Plantae pada video ini, jawablah pertanyaan berikut. Apa perbedaan ciri tumbuhan lumut dan paku? Apa perbedaan tumbuhan Magnoliopsida dengan Liliopsida?